Mari kita berkenalan dengan rasionalisme dan empirisisme dalam epistemologi. Kita mulai dengan rasionalisme. Rasionalisme adalah sebuah posisi filosofis yang menekankan peran rasio dan logika dalam memperoleh pengetahuan. Kaum rasionalis percaya bahwa pengetahuan terutama didapat melalui penalaran dan idea-idea bawaan yang tertanam dalam pikiran manusia ketimbang bersandar pada pengalaman indrawi. Kaum rasionalis berargumen bahwa rasio adalah dasar pengetahuan dan bahwa rasio dapat memberi kita kebenaran-kebenaran yang pasti dan universal. Para filsuf rasionalis terkenal meliputi René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Leibniz. René Descartes, tulisannya René Descartes, Baruch Spinoza atau Benedictus Spinoza, dan Gottfried Leibniz. Descartes, misalnya, terkenal menggunakan skeptisisme untuk meragukan segala sesuatu yang dipercaya benar, kecuali eksistensi atau keberadaan pikirannya sendiri. Kemudian ia menggunakan rasio semata untuk membangun sebuah fondasi atau dasar pengetahuan dengan mengusulkan argumen cogito atau argumen berpikir. Cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Cogito, saya berpikir. Ergo sum. Ergo, maka, sum, saya ada. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Saya berpikir, maka saya ada. Descartes mengemukakan bahwa proses-proses mental dan konsep-konsep abstrak seperti matematika merupakan sumber-sumber pengetahuan yang lebih dapat diandalkan ketimbang persepsi indrawi, ketimbang penangkapan melalui panca indera. Di lain pihak, empirisisme adalah sebuah posisi filosofis yang menekankan peran pengalaman indrawi dan pengamatan dalam memperoleh pengetahuan. Kaum empirisis berargumen bahwa semua pengetahuan datang dari pengalaman, dan kita dilahirkan dengan sebuah tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Suatu keadaan yang kosong seperti kertas putih. Kaum empirisis mengklaim bahwa pengetahuan didasarkan pada persepsi, observasi, dan analisis atas data indrawi. Para filsuf empirisis terkemuka meliputi John Locke, David Hume, dan George Berkeley. John Locke misalnya mengusulkan gagasan atau idea bahwa pikiran manusia itu seperti sehelai kertas kosong yang di atasnya pengalaman menuliskan atau menerangkan pengetahuan.
Locke percaya bahwa ide-ide atau gagasan-gagasan kita berasal dari pengalaman-pengalaman kita. Dan bahwa ide-ide tersebut dapat dibagi menjadi ide-ide yang sederhana dan ide-ide yang kompleks. Empirisisme John Locke memiliki pengaruh yang signifikan, pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan filsafat politik. Nah, kendati perbedaan-perbedaan di antara rasionalisme dan empirisisme, toh kedua posisi pemikiran dalam epistemologi ini memiliki kepedulian bersama berkenaan dengan pengetahuan, kebenaran, dan pengertian atau pemahaman. Rasionalisme cenderung lebih deduktif dan menekankan rasio sebagai sumber utama dari pengetahuan. Sementara empirisisme berfokus pada penalaran induktif dan pengalaman indrawi. Jadi kita bisa mengatakan rasionalisme lebih deduktif, artinya menjabarkan sebuah dalil, bergerak dari pengetahuan yang bersifat a priori, menjabarkannya secara konsisten. Sedangkan empirisisme lebih induktif, berangkat dari data, kemudian membuat kesimpulan. Corak pengetahuan bersifat a posteriori. Nah, kedua aliran pemikiran ini telah membentuk semua cabang filsafat, seperti epistemologi atau studi tentang pengetahuan atau teori pengetahuan, dan metafisika atau studi tentang realitas. Nah, dengan semakin berkembangnya pemikiran, posisi-posisi ini, yakni rasionalisme dan empirisisme, telah diintegrasikan dan dipadukan oleh banyak filsuf untuk menciptakan pandangan-pandangan tentang bagaimana memperoleh pengetahuan. Ya, pandangan-pandangan yang lebih komprehensif atau lebih luas dan mendalam. Misalnya, filsafat tentang rasionalisme kritis, filsafat pragmatisme, atau filsafat yang kita namakan naturalisme. Inilah perkenalan kita sekilas dengan rasionalisme dan empirisisme. Sekarang, cobalah menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah perbedaan yang mendasar antara rasionalisme dan empirisisme? Berikutnya, apakah kesamaan mendasar di antara rasionalisme dan empirisisme? Selamat mencoba.